9 hal yang jangan berlebihan saat terima amplop gaji, ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Ibu mana yang tidak merasa mendadak jadi ratu sejagat saat melihat saldo M-Banking bertambah atau memegang amplop gaji yang masih wangi aroma bank itu? Rasanya ingin sekali segera memborong semua isi keranjang belanja yang sudah lama berdebu karena fenomena self-reward. Belakangan ini memang sering membuat kita lupa daratan hingga menganggap semua keinginan adalah kebutuhan mendesak. Padahal menurut banyak artikel perencana keuangan terkini, kesalahan terbesar rumah tangga modern bukan terletak pada kecilnya penghasilan, melainkan pada lonjakan gaya hidup yang tidak terkontrol setiap kali dana segar mendarat di tangan. Kita perlu sadar bahwa gaji itu hanya numpang lewat untuk membayar masa depan. Jadi, mari kita bahas 9 hal yang bahaya hukumnya dilakukan secara berlebihan saat dompet sedang tebal-tebalnya supaya tidak menangis saat tanggal tua tiba. Pertama, ibu jangan berlebihan dalam urusan makan enak di luar atau pesan antar makanan hanya karena malas menyentuh penggorengan. Memang godaan promo tanggal muda itu sungguh cerdik, tapi kalau setiap hari menunya ayam geprek level dewa atau kopi susu kekinian, bisa-bisa anggaran dapur sebulan habis dalam waktu 5 hari saja. Contoh nyatanya begini. Kalau biasanya kita masak kangkung dan tempe goreng yang modalnya cuma Rp10.000, jangan mendadak merasa jadi kritikus kuliner yang harus mencicipi semua restoran viral hanya demi konten media sosial. Ingat ya Bu, perut kenyangnya sama, tapi saldo tabungannya yang beda jauh kalau kita tidak pintar menahan nafsu makan yang melonjak drastis ini. Yang nomor 2 adalah, tolong kurangi ambisi berlebihan untuk mengganti perabotan rumah tangga yang sebenarnya masih sangat layak pakai. Kadang melihat tetangga punya air fryer warna pastel atau panci anti lengket yang bisa buat bercermin, hati kita langsung panas dan merasa panci di dapur sudah terlihat seperti barang purbakala. Perubahan gaya hidup yang konsumtif seperti ini seringkali berkedok ingin mempercantik rumah, padahal fungsinya tetap sama saja untuk menggoreng telur. Jangan sampai gaji suami atau penghasilan sendiri habis hanya untuk menuruti gengsi dekorasi rumah yang trennya berubah lebih cepat daripada mood ibu-ibu saat kurang tidur. Ketiga, berhentilah berlebihan dalam memanjakan anak dengan mainan mahal setiap kali habis terima gaji sebagai bentuk penebus rasa bersalah karena sibuk bekerja. Anak-anak itu sebenarnya lebih butuh waktu bermain bersama kita daripada tumpukan robot atau boneka impor yang harganya setara dengan stok beras 2 minggu. Kalau ibu selalu menuruti setiap rengekan mereka dengan barang mewah saat uang masih banyak, nanti mereka akan kaget dan tantrum saat kita benar-benar harus berhemat di akhir bulan. Berikan pengertian bahwa uang itu ada masanya dan tidak semua keinginan harus dikabulkan saat itu juga demi kesehatan mental, keuangan keluarga kita semua. Keempat, jangan terlalu berlebihan memberikan pinjaman uang kepada orang lain hanya karena merasa sedang punya dana lebih di awal bulan. Ibu harus punya hati yang sedikit tega. Karena seringkali orang yang meminjam uang itu, daya ingatnya mendadak hilang total saat tiba waktunya mencicil kembali. Bukannya tidak boleh membantu sesama, tapi pastikan dana darurat dan kebutuhan pokok rumah tangga sudah aman sebelum menjadi pahlawan bagi dompet orang lain. Jangan sampai kita yang meminjamkan uang, tapi malah kita yang harus makan mie instan di akhir bulan, sementara yang meminjam malah asyik unggah foto liburan di pantai. Kelima, hindari berlebihan dalam membeli stok sembako
atau barang diskon yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan dalam waktu dekat. Fenomena panic buying kecil-kecilan ini sering menimpa ibu-ibu yang matanya langsung hijau melihat tulisan beli 2 gratis 1 di supermarket. Padahal kalau kita beli detergen sampai 10 bungkus, padahal cuma dipakai sedikit, itu namanya mematikan uang tunai dalam bentuk barang yang hanya memenuhi gudang. Fokus saja pada apa yang akan dimasak dan dipakai minggu ini. Karena diskon itu akan selalu ada lagi bulan depan, tanpa harus membuat dompet kita langsung kering kerontang. Keenam, jangan berlebihan dalam mengubah penampilan atau membeli pakaian baru hanya untuk mengikuti tren busana muslimah atau daster kekinian. Memang tampil cantik itu boleh saja, tapi kalau setiap terima gaji harus ada paket baju baru yang datang ke rumah. Itu namanya pemborosan yang hakiki. Ingat Bu, lemari kita itu bukan toko baju, dan pakaian yang lama pun sebenarnya masih sangat bagus kalau dipadu-padankan dengan kreatif. Lebih baik uangnya ditabung untuk biaya pendidikan anak yang setiap tahun naiknya lebih tinggi daripada tinggi badan kita sendiri agar masa depan mereka lebih terjamin. Ketujuh, kurangi keinginan berlebihan untuk sering jalan-jalan ke pusat perbelanjaan tanpa tujuan yang jelas atau sekadar cuci mata saja. Masuk ke mall dengan niat hanya ingin jalan itu adalah kebohongan terbesar ibu-ibu. Karena biasanya pulangnya pasti membawa kantong belanjaan yang tidak ada di daftar rencana awal. Godaan AC dingin dan aroma roti yang wangi itu bisa meluluhkan pertahanan iman keuangan kita yang paling kuat sekalipun dalam hitungan detik. Kalau memang ingin hiburan, cukup ajak anak-anak ke taman kota atau sekadar berkeliling lingkungan rumah. Yang penting hati senang tanpa harus menguras saldo tabungan. Kedelapan, jangan berlebihan dalam menggunakan fitur bayar nanti atau cicilan barang elektronik yang bunganya bisa mencekik leher. Memang rasanya sangat ringan membayar 100.000 per bulan. Tapi kalau ada 10 cicilan serupa, totalnya bisa mencapai 1 juta rupiah yang hilang setiap bulannya. Gaya hidup cicilan ini adalah jebakan Batman yang membuat kita merasa kaya. Padahal sebenarnya kita sedang menjaminkan masa depan untuk barang yang nilainya terus turun. Lebih baik sabar menabung sedikit demi sedikit sampai uangnya cukup, daripada harus dibayang-bayangi tagihan yang mengejar setiap tanggal jatuh tempo. Kesembilan, jangan berlebihan dalam merasa percaya diri bahwa uang tersebut akan cukup sampai akhir bulan tanpa adanya catatan keuangan yang jelas. Banyak dari kita yang merasa gaji besar itu tidak akan habis. Padahal pengeluaran kecil yang tidak tercatat seperti biaya parkir, jajan cilok, atau sumbangan sana-sini seringkali menjadi lubang besar yang menenggelamkan kapal keuangan kita. Buatlah anggaran sederhana di buku tulis atau aplikasi ponsel agar kita tahu kemana perginya setiap rupiah yang sudah dicari dengan susah payah. Disiplin adalah kunci agar kita tidak perlu meminjam uang ke sana kemari saat kalender sudah menunjukkan angka 20 ke atas. Pada akhirnya, mengelola uang gaji bukan sekadar tentang angka-angka di atas kertas, melainkan tentang bagaimana kita mampu mengendalikan diri dari nafsu sesaat yang seringkali menyesatkan. Perubahan gaya hidup yang terlalu drastis saat memegang uang hanya akan memberikan kesenangan sementara, namun bisa meninggalkan beban pikiran yang berkepanjangan bagi ketenangan rumah tangga kita. Mari kita lebih bijak dan dewasa dalam memilah mana yang benar-benar kebutuhan pokok dan mana yang hanya sekadar keinginan untuk pamer atau mengikuti tren semata agar hidup lebih tenang tanpa beban utang. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu!